One man who has been part of the tapestry of the history of this club has won 5 FA Cups, 4 League Cups, 10 Charity Community Shields, 1 European Cup Winners' Cup, 1 European Super Cup, 2 Champions League titles, Intercontinental Cup, 1 FIFA Club World Cup, and 13 Premier League titles. The impossible dream made possible by the greatest British manager ever, Sir Alex Ferguson. Something amazing happened here. The theatre of dreams. He dared to dream, and we followed. United against the world. A father figure. Confidant. A winner. The man they all call the boss. Di sebuah sore bulan Mei 2013, Old Trafford dipenuhi lautan merah. Tangisan bercampur tepuk tangan menggema saat Sir Alex Ferguson berdiri terakhir kali di pinggir lapangan sebagai manajer Manchester United. Ia bukan sekedar pelatih, ia adalah imperium itu sendiri. 26 tahun, puluhan trofi dan identitas yang tertanam dalam darah klub. Tapi begitu ia melambaikan tangan, sebuah bab baru dimulai. Bab yang ternyata penuh luka, pencarian, dan kehilangan arah. Ferguson meninggalkan tahta dengan kejutan. Ia menunjukkan David Moyes sebagai penerusnya. What a mighty story this is this afternoon on Sky Sports News. David Moyes from July the 1st will become the new manager of Manchester United on a 6-year deal recommended to the Manchester United board by Sir Alex Ferguson. Pria yang dihormati di Everton, tapi belum pernah merasakan tekanan di tim bergelimang trofi. Pilihan ini seperti memberikan tongkat estafet maraton kepada pelari yang belum pernah menembus garis besar. Moyes bukan figur yang bisa menyaingi aura Ferguson di ruang ganti. Hasilnya, dalam hitungan bulan, suasana Old Trafford berubah dari keyakinan menjadi keraguan. Dari juara Liga, MU merosot ke papan tengah. Di sini retakan pertama mulai terlihat. United ternyata tidak menyiapkan transisi yang mulus. Tidak ada suksesi sistematis, tidak ada pondasi filosofis yang bisa menjaga klub tetap tegak. Begitu Ferguson pergi, benteng yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh seperti istana pasir yang dihantam ombak. Sekilas, Ferguson meninggalkan tim juara Premier League. Sebab memang di tahun terakhir ia melatih, Manchester United sukses dinaikkan ke panggung juara, lengkap dengan rekrutan yang telah lama ia idamkan bersama Robin van Persie. Tapi kalau ditelisik lebih dalam, fondasi itu sejatinya rapuh. Ryan Giggs, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, semua legenda, tapi sudah berada di senja karir. Generasi penerus belum siap. Ketika Moyes datang, ia tidak hanya harus menggantikan Ferguson, tapi juga harus meremajakan skuad yang mulai kelelahan. Masalahnya, United terlambat membaca situasi. Regenerasi tidak dilakukan tepat waktu. Jadilah tim yang masih bersinar di papan skor, tapi kehilangan tenaga di balik layar. Begitu para pemain senior menurun, jurang semakin lebar. Di era Ferguson, ia sendiri yang jadi otak segala hal. Ia menentukan transfer, membina akademi, dan menjaga kultur. Begitu ia pergi, kendali jatuh ke tangan Ed Woodward. Jenius di bidang komersial, Woodward membuat United jadi mesin uang dengan sponsor dari segala penjuru. Tapi urusan sepak bola, disitulah masalah bermula. Transfer United menjadi ladang eksperimen. Angel Di Maria, Radamel Falcao, Paul Pogba, Alexis Sanchez, Harry Maguire, Jadon Sancho, nama besar datang silih berganti dengan harga selangit. Tapi apakah mereka benar-benar cocok dengan kebutuhan taktik tim? Tidak selalu. MU lebih sering terlihat membeli nama populer ketimbang menyusun puzzle yang seharusnya dibangun. Klub ini kaya, tapi kaya yang boros, bukan kaya yang bijak. Pasca Ferguson, MU bagai kapal tanpa kompas. David Moyes mencoba membangun tim yang disiplin defensif.
Louis van Gaal kemudian datang dengan filosofi possession, tapi berjalan lambat dan membosankan. Jose Mourinho membawa trofi, tapi juga drama dan pertahanan yang terlalu konservatif. Jose Mourinho, pelatih terakhir yang membawa MU meraih gelar Eropa, bahkan mengatakan kalau prestasi terbaiknya selama melatih adalah membawa tim Setan Merah duduk di posisi runner-up di kompetisi liga. Semua bingung, tapi belakangan kemudian terungkap kalau di balik layar Manchester United memang bak neraka yang kehilangan pawang. Kemudian datang sosok Ole Gunnar Solskjaer yang berusaha menghidupkan kembali semangat counter-attack ala masa lalu. Tapi seringkali hanya nostalgia. Erik ten Hag lantas datang dengan pressing modern ala Ajax, tapi masih terjebak dalam turbulensi internal. Sementara Amorim, tanyakan saja situasinya sekarang kepada penggemar yang masih setia menonton pertandingan. Tidak ada benang merah, tidak ada identitas yang konsisten, sementara klub-klub lain membangun proyek jangka panjang dengan arah jelas. United terus berganti wajah, dari parkir bus ke tiki-taka lambat, lalu ke gegen pressing setengah matang. Para pemain pun kebingungan. 1 tahun diminta menyerang cepat, tahun berikutnya diminta sabar menguasai bola. Jika bicara uang, United tidak pernah pelit. Sejak 2013, lebih dari 1 miliar pound dihamburkan untuk belanja pemain. Tapi uang tidak menjamin kesuksesan. Tanpa visi, belanja besar hanya melahirkan koleksi puzzle yang potongannya tidak serasi. Seorang playmaker mahal datang, tapi tidak ada penyerang yang cocok dengannya. Bek tengah dibeli mahal, tapi sistem pertahanan di sekitarnya berantakan. Ironisnya, klub lain justru menunjukkan bahwa kesuksesan tidak harus mahal. Liverpool dengan Jurgen Klopp mampu membangun skuad dengan rekrutmen cerdas berbasis data. Manchester City memang kaya, tapi mereka belanja sesuai rencana Pep Guardiola yang jelas. Arsenal membangun proyek muda dengan sabar bersama Mikel Arteta. United, mereka punya uang, tapi tidak punya cetak biru. Kehancuran United semakin terasa ketika membandingkan dengan rival. City berkembang menjadi mesin modern dengan filosofi sepak bola yang mengalir. Liverpool kembali berjaya memainkan sepak bola rock and roll yang kini dipimpin Arne Slot. Arsenal bangkit dengan gaya yang segar dan penuh energi. Sementara itu, United terus terjebak dalam masa lalu, berusaha menemukan identitas yang hilang bersama kepergian sang pelatih idaman. Seperti kapal karam di tengah lautan, mereka melihat kapal lain melaju kencang ke tujuan, sementara mereka sendiri terus mendayung tanpa arah. Zaman Ferguson, pemain tahu aturan main, tidak ada yang lebih besar dari klub. Ego dikendalikan, kedisiplinan jadi pondasi. Tapi setelah ia pergi, ruang ganti tidak lagi punya figur sebesar dirinya. Banyak pemain merasa menjadi bintang utama, lebih besar dari proyek klub. Manajer datang dan pergi, tapi tidak ada yang mampu menundukkan ego para superstar. Hasilnya, kultur disiplin yang dulu jadi kebanggaan United perlahan memudar. Klub lebih sering jadi panggung drama ketimbang rumah kenangan. Ada satu beban yang tidak bisa dilepaskan. Bayang-bayang Sir Alex Ferguson. Setiap pelatih selalu dibandingkan dengan standar mustahil itu. Setiap kegagalan terasa lebih pahit karena orang selalu bertanya, kalau Fergie yang pegang pasti beda. Tekanan itu menelan banyak pelatih sebelum mereka benar-benar bisa membangun era sendiri. United hidup dalam nostalgia, dalam kerinduan akan masa lalu yang mungkin tidak akan kembali. Seperti orang yang terus menatap foto lama, tapi lupa menata masa depan. Sejak Ferguson pergi, United bukan hanya kehilangan pelatih. Mereka kehilangan arah, kehilangan identitas, dan kehilangan keberanian untuk membangun sesuatu yang baru tanpa terjebak masa lalu. Semua yang terjadi sekarang, kegagalan regenerasi, manajemen kacau, transfer sia-sia, identitas hilang, rival yang melesat, hanyalah kepingan puzzle dari warisan yang tak pernah selesai. Old Trafford masih penuh nyanyian,
jersey merah masih laku keras di seluruh dunia. Tapi di balik kemeriahan itu, ada sebuah pertanyaan yang menggantung. Kapan Manchester United akan benar-benar menemukan dirinya lagi?